cari mogok. Mana gua nggak tahu mesin lagi. Mesinnya di belakang. Apa ini sih yang rusak? Beriang melulu nih mobil. Lihat apa? Tuan, penyanyi dan pentas film terkenal bukan? Bisa aja. Mau kemana, Mbak Tas? Saya baru sampai di Jakarta. Bisa bikin butuh mobil? Mobil saya rusak. Enggak. Boleh saya minta tanda tangan? Tangan saya kotor. Tidak apa. Tanda tangan mahal nih. Tabrakan. Mobil. Siapa yang salah? Mon, ada orang ketabrak. Orang penjara. Ada apa? Tuh orang ketabrak. Coba angkat. Di mana ketabrak? Ya, mundur. Saudara tunggu di luar, selesaikan dulu di bagian administrasi. Gimana? Di depan, sebelah kanan pintu masuk. Yanti. Hanya Yanti saja namanya? Nona tulis saja seperti adanya yang di surat keterangan itu. Bagaimana keadaan pasien yang tadi, suster? Tunggu penjelasan dari dokter. Itulah akibatnya. Kalau suka ngebut, larikan mobil seperti dikejar maut. Anak-anak seperti kamu sama sekali tidak menghargai nyawa orang di jalan. Ini bukan akibat ngebut, Ayah. Tapi kecelakaan. Kecelakaan terjadi karena kurang hati-hati. Saya sudah hati-hati, Ayah. Tapi dia mendadak menyeberang. Saya sudah rem habis-habisan. Masih juga kena. Selalu pengemudi mobil yang disalahkan. Sekali-sekali penyeberang jalan juga disalahkan dong. Apa kata polisi? Itu urusan pengadilan nanti. Mengapa kau tidak minta damai saja?
supaya jangan sampai ke pengadilan. Damai dengan siapa? Orangnya di rumah sakit. Numpang tanya, Ses. Di kamar mana Yanti ditempatkan? Yanti, Ya. di kamar 2. Terima kasih, Ses. Kembali. Jangan diajak banyak bicara dulu. Baik. Suster, Saya datang untuk menjenguk Nona. siapa? Saya Irwan. Yang menolong Nona waktu kecelakaan. Terima kasih. Tuhan telah menyelamatkan jiwa saya. Tuhan yang menyelamatkan. Bukan saya. Mengapa Tuhan mau menolong saya? Karena Nona mendapat kecelakaan. Dan perlu pertolongan. Bukan kecelakaan. Tapi supir itu sengaja menabrak saya. Dia pasti melihat saya menyeberang. Tapi tidak mau berhenti. Kurang ajar supir itu. Tapi Nona menyeberang di tempat yang salah. Tuhan membela dia. Padahal dia salah. Saya tidak membela dia. Hanya mengatakan Nona tidak menyeberang di tempat yang telah disediakan. Di kota saya tidak ada peraturan begitu. Apa dia sudah ditangkap polisi? Sudah. Syukur. Wan, tidak biasanya kau latihan sebaik ini. Waktu show nanti pertahankan seperti ini. Akan kuusahakan.
Kenapa berhenti? Buka semua. Verbanya sudah dibuka semua. Jadi, saya buta. Saya tidak mau buta. Saya tidak mau buta. Kembalikan mata saya. Bunuh saja. Tidak ada gunanya lagi hidup. Lepaskan. Tidak. Matanya. Jadi? Ya, Untuk berapa lama? tidak dapat saya jawab yang pasti. Keadaan yang akan menentukan. Tolong dokter usahakan untuk menyembuhkan dia. Saya sudah berusaha, tapi belum berhasil. Ini yang namanya celaka 12. Dulu aku sudah bilang, minta damai, ganti kerugian. Sekarang dia sudah buta. Kau tahu berapa dia akan minta nanti? Soalnya tidak semudah itu, Ayah. Ini soal perikemanusiaan. Perikemanusiaan apa? Kalau dia nanti minta matamu sebagai gantinya, demi perikemanusiaan, kau akan kasih. Tidak usah kita bertengkar, Ayah. Saya tidak akan membiarkan dia terlantar, karena saya yang menyebabkan dia buta. Lalu, kamu apakan dia? Saya akan urus dia. Kau cari penyakit. Memang sudah sakit. Jangan kau minta obatnya dari aku. Awas. Duduk di sini sebentar, biar dapat udara segar. Terima kasih. Tunggu sampai saya kembali. Baik, Suster. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Yanti, Tuan datang. jangan panggil Tuan lagi. Nama saya Irwan. Kalaulah saya dapat melihat wajah Tuan, Irwan. Irwan. Boleh saya memanggil kakak? Boleh. Umurku 25 tahun. Belum berkeluarga. Dan hobiku adalah menyanyi. Menyanyi? Mengapa? Kau tidak suka pada penyanyi? Tuhan Maha Pemurah mempertemukan aku, Ketemu siapa? orang yang berbudi luhur. Yanti, Ya, dokter bilang kau boleh pulang seminggu lagi. pulang. Ya? Kau tidak gembira boleh pulang? Jangan khawatir soal tempat. Kau akan tinggal di rumah temanku. Keluarga baik-baik. Kakak bersusah payah membuang waktu hanya karena seorang perempuan buta perlu ditolong. Ini adalah kewajiban setiap umat manusia yang beriman pada Tuhan, Yanti. Alangkah mulia hati kakak. Bagaimana adik harus membalasnya? Bang, jam berapa tamunya datang? Mestinya sih sudah datang. Itu mereka datang. Ayo. Kita sudah sampai. Tuhan, berilah hambamu ini kekuatan. Kenapa terlambat? Kami sudah khawatir. Jalannya macet. Mari saya bantu. Yuk, mari. Kenapa? Wan, aku kenal dia. Kenal di mana? Waktu hari kau tabrak dia,
Kau lihat, Waktu mobilku mogok, datang seorang perempuan cantik minta tanda tanganku. Dialah orangnya. jangan ceritakan apa-apa tentang kecelakaan itu. Hei, ngobrolnya nanti di dalam. Angkat dulu barang-barangnya. Ya, mengapa tak kau ceritakan waktu menabrak dia? Belum waktunya. Dia sekarang sedang sangat perasa. Sudah 2 jam menunggu. Anita, makan siang di sini ya. Irwan sebentar juga pulang. Terima kasih, Om. Lain kali saja. Kak Irwan pasti pulangnya malam. Penyakit. Anita pulang dulu ya, Om. Salam Om untuk Mami dan Papimu ya. Ya, Om. Dah. Dah. Hai! Kak Irwan! Kak Irwan! Siapa itu? Nggak kenal gue. Hei, mau apa? Hei, mau apa masuk pekarangan orang? Saya mencari rumahnya Mayor Huta Barat. Di sini tidak ada Mayor Huta Barat. Ini rumah Kolonel Huta Julu. Oh, terima kasih. Maaf. Tak ada itu dia mencari Mayor Huta Barat. Hei, tadi Anita lama sekali menunggu kau. Salah dia sendiri. Mengapa tadi kau lari lihat dia? Malah saya jumpa dengan dia. Loh, orang pacaran kau malas. Kapan saya pernah pacaran sama dia? Dia sendiri yang gatal. Tidak boleh begitu. Kau telah menyinggung perasaannya. Minta maaf. Baik. Hei, mau kemana lagi? Kan ayah suruh saya minta maaf padanya. Bagus. Cepat pulang. Mobilnya mau kupakai. Mudah-mudahan Yanti suka masakan kakak. Kakak masak sendiri. Ya, kakak tidak punya pembantu. Semuanya kakak kerjakan sendiri. Membersihkan rumah, mencuci piring, pergi ke pasar. Karsi, bagaimana kalau kita makan dulu? Ngobrolnya nanti saja disambung lagi. Yanti, jangan segan-segan di sini. Buatlah seperti di rumah sendiri. Rumah Kak Irwan jauh dari sini. Tidak begitu jauh. Dia akan datang siang ini. Kak Irwan akan makan di sini. Dia sering makan di sini, tapi nggak usah ditunggu. Kakak sudah pisahkan makanan buat dia. Makanlah. Saya menyusahkan kakak berdua. Tidak. Kami senang Yanti tinggal bersama kami. Kak, boleh Yanti tidak turut makan? Mengapa? Saya tidak lapar.
Baiklah, nanti makanannya kakak antar ke kamarmu. Jangan kakak menyusahkan diri. Antar. Kak Irwan datang. Iya barangkali. Wan, ada sedikit kesulitan. Apa? Yanti masih mengalami tekanan perasaan. Dia belum tenang, Wan. Akan memakan waktu untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya. Hanya kau yang dapat melakukan ini. Kepercayaannya kepada dirimu besar sekali. Lakukan sesuatu. Baik. Terima kasih, Kak. Tinggalkan saya di sini. Yanti, Irwan datang. Masuk, Wan. Pintunya nggak dikunci. Oh, kalian rupanya sedang makan. Baru saja mau makan. Menunggu kau lah. Mana Yanti? Ada. Jangan khawatir. Tuh. Selamat siang, Yanti. Selamat siang, Kak. Yanti sudah makan? Belum? Kakak? Belum. Mari kita makan. Yanti, bagaimana kalau habis makan nanti kita jalan-jalan? Jalan-jalan? Suatu tawaran yang aneh. Suatu tawaran yang normal sekali. Bagi yang dapat melihat. Kau juga dapat melihat dengan panca inderamu. Yang penting sekarang, kau harus kikis habis rasa yang mencekam dirimu. Dan bangkitkan gairah untuk hidup yang wajar. Inilah kunci kemenanganmu. Yang ini pas buat Nona. Wan, aku jalan dulu. Barangkali Karsi sudah menunggu. Terima kasih, Min, sudah menemani. Bagaimana, Nona setuju? Terserah kakak saya. Kak, dalam film Yanti sering melihat kota Jakarta. Indah sekali. Apa dalam kenyataannya sama indahnya seperti dalam film? Ya, ada yang sama, ada yang lebih, dan banyak juga yang kurang. Orang Jakarta hidupnya senang ya, Kak? Ada yang senang, ada yang melarat, dan ada juga yang terlalu senang. Kalau dalam film, semuanya senang. Tidak ada yang melarat. Itu kan dalam film. Film sering memberi gambaran yang keliru dan berlebih-lebihan.
Terima kasih, terima kasih. Favorit Group sengaja didatangkan untuk memeriahkan malam panjang ini. Saya tidak tahu berapa panjangnya. Ukur saja sendiri. Tepuk tangan untuk mereka. Dan ada satu surprise malam ini. Tampilkan seorang bidadari, seorang biduanita, very beautiful. Dan suaranya, Masya Allah. Inilah dia, Yanti. Kita duduk di sini. Apa yang barusan nempel di pipi saya, Kak? Kesenggol tangan kakak. Oh, Berbaringlah, Yanti. Yanti, percayakah kau jika aku menyatakan sesuatu padamu? tergantung pada apa yang akan kakak katakan. Kalau aku mengatakan bahwa aku tetap membantumu, percayakah kau? Sampai hari ini kakak masih tetap membantu saya, bukan?
Yanti, aku sayang padamu. Sayang, Ya, aku sayang padamu. sayang seorang kakak pada adiknya. Lebih dari itu. Kalau lebih, artinya sayang pada ibu dan ayah. Lebih dari itu. Sayang pada Tuhan kalau begitu. Yanti, aku cinta padamu. Sulit untuk dipercaya. Sadarkah kakak apa yang kakak ucapkan? Aku bukan main-main, Yanti. Tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Tidak akan ada orang jatuh cinta pada orang buta. Siapa bilang tidak ada? Banyak contohnya. Lihat penyanyi Ani Landau misalnya. Dia juga tidak dapat melihat. Tapi punya suami dan hidup bahagia. Kakak hanya kasihan padaku. Bukan cinta. Bagaimana aku harus meyakinkan kau bahwa aku cinta padamu? Tidak semudah itu. Kakak tidak dapat membedakan antara kasihan dan cinta. Aku sudah dewasa, Yanti. Maaf, bukan maksudku untuk tidak menghargai perasaan kakak. Tapi renungkan hal ini baik-baik. Berapa lama? Sampai hati kakak berkata yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya kau lihat pada dirinya? Dia tidak tentu asal-usulnya. Dan buta. Tapi perasaan dan hatinya tidak buta, Ayah. Tapi matanya buta. Aku tidak mau punya mantu perempuan buta. Ayah tidak mengerti perasaan saya. Memang, ayah tidak mengerti. Anita begitu menyintaimu. Anak orang kaya. Tapi kau sama sekali tidak memperdulikannya. Apa yang ayah lihat pada diri Anita? Dia memenuhi syarat untuk menjadi ratu di rumah ini. Dan perempuan buta itu hanya pantas jadi tukang pijit. Baiklah kalau begitu. Ayah ambil Anita untuk dijadikan ratu rumah ini. Dan saya ambil Yanti untuk jadi tukang pijit. Jadi kita tidak usah bertengkar lagi. Kau selalu menyakiti hatiku. Bang, berapa lama lagi sih Yanti tinggal di rumah kita? Sampai urusannya selesai. Urusan apa? Hanya Irwan yang tahu. Kenapa tidak tinggal saja di rumah Irwan? Kan tidak menyusahkan kita. Kasihan kan? Dia buta. Tapi aku tidak tahan lagi menjadi babunya. Tarsi, kau harus mengerti. Dia tidak punya sanak saudara di sini. Suruh Irwan kirim ke rumah orang buta. Dia bisa dirawat di sana tanpa menyusahkan orang lain. Apa lagi itu? Maaf, Kak. Saya tidak sengaja. Sudahlah, pergi ke kamarmu. Biar aku yang cuci piring. Wan, aduh, Karsi meledak lagi. Aku mengerti perasaan istrimu. Memang tidak seharusnya Yanti kutitip terlalu lama di rumah kalian. Aku sih tidak apa-apa. Tapi kau tahu kan perempuan.
Biarlah aku bicarakan soal ini dengan Yanti. Hati-hati, jangan sampai tersinggung. Ya. Yanti? Kak Irwan, Bersihkan air matamu. Yanti, kau akan pindah dari rumah ini. Aku akan carikan tempat yang tenang supaya kau dapat tenteram, Yanti. terima kasih atas semua kebaikan yang kakak telah limpahkan kepada saya. Tapi mulai saat ini, saya tidak mau memisahkan orang lain lagi. Tidak juga kakak. Tolong antarkan saya ke stasiun kereta api dan lepaskan saya di sana. Inilah permintaan saya yang terakhir. Lalu, kau mau apa di stasiun? Tinggalkan saya di situ. Mau jadi pengemis? Jadi apa saja, asal tidak menyusahkan orang lain. Yanti, kau tidak tahu lagi apa yang kau inginkan. Yang diinginkan orang buta adalah cahaya. Tapi, cahaya bagiku sudah tidak akan pernah ada. Daripada terus hidup dalam kegelapan, lebih baik mati. Cepat mati. Yanti, Yanti, percayalah padaku. Aku akan melakukan segala-galanya untukmu. Mengapa kakak masih saja mencari susah karena diriku? Karena aku mencintaimu. Apakah itu suara hati kakak yang sesungguhnya? Begitulah kehendak Tuhan. Kita hanyalah manusia yang melaksanakan kehendaknya. Kasih menyesal, Bang. Ayah memanggil saya. Duduk. Ayah perlu bantuanmu. Apa yang ayah perlukan? Kau harus berangkat ke luar negeri. Kemana? Ke Australia. Mewakili aku menemui Mr. Nelson. Mengapa begitu mendadak? Saya tidak ada waktu, ayah. Kemana waktumu? Kami akan mengadakan show. Dan sekarang tiap hari latihan. Latihan sama perempuan buta itu? Ayah, hentikan menghina dia. Sudah berapa kali aku datang ke tempat latihan. Kau tidak pernah ada. Latihan di mana? Ayah sudah jadi mata-mata rupanya. Tapi mata-mata yang berhasil. Aku bisa banyak bercerita tentang hubunganmu dengan perempuan buta itu. Untuk apa ayah lakukan ini semua? Untuk kebaikanmu. Karena aku sayang padamu. Baiklah. Berapa hari saya harus tinggal di luar negeri? Terserah kau. Berapa hari kamu tinggal? 1 hari? 1 bulan. Enak saja kalau ngomong. Kau ada kerjaan di sana. Bukan pergi makan angin. Kalau saya terima tawaran ayah, maukah ayah menerima permintaan saya? Tawar-menawar soal biasa. Asal kau tidak menawar yang bukan-bukan. Apa permintaanmu? Saya perlu uang buat kontrak rumah. Rumah? Apa ini rumah kurang besar untukmu? Justru terlalu besar, ayah. Saya mau tinggal di rumah yang kecil saja. Kau mau piara perempuan buta itu? Itu urusan saya. Kalau ayah setuju, perundingan kita teruskan. Tanpa syarat.
Bagaimana? Ayah setuju? Berapa kau minta? $3 juta. Mbak, coba lihat siapa. Ada tamu, Yanti. Siapa? Coba terka. Tukang pos. Masa tukang pos terus-terusan? Habis siapa? Coba terka siapa? Tidak bisa. Ini, pegang tangannya. Laki apa perempuan? Tangannya kasar apa halus? Kasar. Tahu deh sekarang. Bang Yamin. Pintar, pintar. Apa kabar, Yanti? Baik, Bang. Terima kasih. Bikin minum, Mbak. Sebentar, Mbak bikin. Sudah terima surat? Dari siapa? Siapa yang Yanti rindukan pada saat ini? Bang Yamin. Saya kan sudah ada yang punya. Tak bolehlah. Habis Bang Yamin tanyanya begitu. Apa kabar kakak di rumah, Bang? Tadinya Karsi mau ikut kemari. Tapi karena sedang repot, dia hanya kirim salam untukmu. Terima kasih. Kirim salam saya kembali, Bang. Bang Yamin hari ini nggak ada rekaman. Tidak, makanya aku kemari. Kalau gitu, rekaman di sini ya. Hah?
rekaman di sini. Itu sih bukannya rekaman, spesial show. Bang Yamin tidak keberatan, bukan? Sebenarnya sih keberatan. Tapi kalau buat Yanti, diringankan saja. Tapi janji, mesti nyanyi sama-sama ya. Jam berapa sekarang, Mbak? Sudah dekat Isya. Yanti mau makan sekarang? Sebentar lagi. Tolong bikinkan minum air jeruk buat saya, Mbak. Ya. Disinilah si buta itu tinggal. Mari. Kami ingin berjumpa dengan Yanti. Tuan siapa? Saya ayahnya Irwan. Oh, silakan Tuan. Nanti saya sampaikan pada Neng Yanti. Siapa, Mbak? Ayahnya Tuan Irwan. Ayah. Bagaimana saya harus terima, Mbak? Biasa saja, jangan gugup. Mbak, Silakan Tuan. Selamat malam Yanti. Saya ayahnya Irwan. selamat malam, Ayah. Silahkan duduk. Saya perkenalkan. Ini Anita. Selamat malam, Anita. Silahkan duduk, Ayah. Anita, Kami sudah duduk. maaf. Saya tidak dapat menyambut sebagaimana mestinya. Tidak apa. Seharusnya kami memberitahukan terlebih dahulu. Akan datang. Saya gembira dapat berjumpa dengan Ayah. Panggil saja Tuan. Jangan ayah. Pernah terima surat dari Irwan? Pernah, Apa dia tulis? baik-baik saja. Dan kepingin cepat pulang. Dia akan lama tinggal di Australia. Bukankah hanya 3 minggu? Tadinya memang begitu. Tapi dia dapat kesempatan belajar di luar negeri. Selama 3 tahun. Syukurlah. Kak Irwan mendapat kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Saya baru saja menerima suratnya. Dan diminta supaya disampaikan padamu. Ini
Suratnya saya bawa supaya dapat kau dengar bunyinya. Coba dengarkan baik-baik. Ayah Anda yang tercinta. Betapa sulitnya bagi Ananda untuk menyatakan pada Yanti bahwa Ananda harus tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya di Australia. Karena Ananda dapat tawaran untuk bersekolah di sini. Kesempatan seperti ini sayang untuk dibuang. Karena seluruh biaya selama 3 tahun ditanggung oleh Mr. Nelson. Tapi bukan soal uang ya ayah, melainkan kesempatan untuk menambah pengetahuan. Itu adalah lebih penting bagi saya. Terserah ayah, bagaimana merundingkan hal ini dengan Yanti. Supaya tidak usah menunggu saya begitu lama. Isi surat selebihnya adalah urusan pribadi. Yanti, kau menyintai anakku bukan? Begitulah kehendak Tuhan. Aku percaya cintamu terhadap anakku tulus dan suci. Cinta yang tulus bersemi dalam hati yang mulia. Dan sejak dahulu kala, cinta yang suci selalu meminta pengorbanan-pengorbanan yang terlalu besar dari manusia-manusia yang mendambakannya. Kalian berdua, kau dan Irwan, tidak terkecuali. Bersiap-siaplah menghadapi kenyataan ini. Saya tidak mengerti maksud Tuhan. Berat bagiku untuk menyatakan terus terang. Tapi kau dan Irwan bukanlah sepasang manusia yang dapat berlayar dalam satu perahu. Aku mohon, demi hari depan orang yang kau cintai, lenyapkanlah dari pikiranmu angan-angan untuk kawin dengan anakku. Kau tidak akan dapat membahagiakannya. Gadis di depanmu ini, Anita, telah bertahun-tahun menyintai Irwan. Jadi, dia lebih berhak terhadap diri anakku daripada kau. Besok Anita akan menyusul Irwan ke Australia. Apapun permintaanmu, kecuali kawin dengan anakku, akan kupenuhi. Pikirlah semalam ini. Besok aku kembali untuk mendengar keputusanmu.
Sendirian. Asik benar, sampai tidak kelihatan orang datang. Ngelamunin apa? Saya sedang menunggu suami saya. Dengan suami kok main di tempat ini? Apa salahnya tempat ini? Biasanya yang dibawa ke tempat ini barang sewaan, eh? Tuh, lihat yang di bawah pohon sana. Sudah malam. Benar ada teman nih. Kalau sendirian, ikut kami saja. Kami bawa mobil. Kita jalan-jalan ke Binaria. Jangan ganggu saya. Suami saya polisi. Takkan ada polisi bawa bininya ke sini. Dia ini pasti barang. Ayolah. Jangan pegang saya. Kita jalan-jalan. Nanti saya berteriak. Jangan. Bawa ke mobil. Di sini saja, nggak usah ke Binaria. Gila lu, cari penyakit. Nggak usah takut, tempat ini aman. Siapa mau datang kemari? Tempat jin buang anak. Gue nggak bisa deh kalau bukan tempat yang tenang. Tempat begini sepi, lu bilang tidak tenang. Ayo jaga di luar. Gua sih di mana aja jadi. Jangan saya dinodai, Tuan. Saya orang buta. Apa dia bilang? Dia buta. Kasihanilah saya, Tuan. Saya orang buta. Sialan. Jauh-jauh dibawa, barang buta. Sekarang mau diapain? Turunkan saja di sini. Habis bagaimana dia pulang? Dia bisa cari jalan sendiri. Ayo turun. Kemana kita sekarang? Ke Binaria. Saya ada juga banyak barang. Ya. Tuhan telah menyelamatkan dirimu. Kota Jakarta merupakan daya penarik bagi orang-orang daerah lain. Kata orang, kalau mau mewujudkan cita-cita paling gampang di Jakarta. Apakah betul? Mengapa, Neng? Tunggu siapa? Tidak. Tidak tunggu siapa-siapa. Mengapa begitu kusut? Apa minggat dari rumah? Ibu siapa? Nama saya Isa. Panggil saja Bi Isa. Apa anak dalam kesulitan? Mengapa anak tidak memandang saya? Maaf, Bi. Saya tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat?
Saya buta, Bi. Kalau begitu, kau memerlukan pertolongan. Di mana orang tuamu? Sudah tidak ada. Sudah kawin? Belum. Belum pernah sama sekali? Belum. Mari ikut, kau boleh tinggal di rumahku. Terima kasih. Saya tidak mau menyusahkan Bibi. Tidak menyusahkan, mari. Tidak, Bi. Terima kasih. Kau tidak aman di tempat ini. Saya mempunyai keluarga besar. Kau pasti betah di tempatku nanti. Ayo. Om, tunggu sebentar di sini. Jangan lama-lama ya. Hei, ingat, kalau tidak perawan tidak jadi. Sip Om, boleh periksa sendiri nanti. Pak, kalau teman-teman Bapak perlu, saya masih ada 2 lagi. Bi, pembelinya sudah datang. Berapa jadinya? 50.000, buat saya 5.000, tapi ada syaratnya. Kok pakai syarat segala? Enggak apa-apa, dia cuma mau periksa dulu. Katakan, dia tidak usah khawatir. Saya belum pernah jual barang bekas. Ayo. Sebentar lagi suami saya datang. Kita berangkat. Silakan periksa Om. Dijamin bukan barang bekas. Duduk. Biar dia buta, tapi apa? Om lihat sendiri nanti. Susah dibayangkan. Suami saya gembira sekali dapat memungut kau. Semoga Tuhan akan membalas budi baik Bibi dan suami Bibi. Bi, kenapa saya dipakaikan baju yang ini, Bi? Bajumu yang lain sedang dicuci. Kita tidak kemana-mana. Suami saya kepingin ngobrol dengan Yanti. Sarapannya sudah siap. Yanti, Ya, Bi. Bibi mau pergi belanja sedikit. Om tinggal di rumah menemanimu. Mas! Ya, Aku pergi dulu ya. Ajak Yanti ngobrol. jangan lupa beli keperluan Yanti ya. Iya. Apa sebenarnya tujuan Yanti datang ke Jakarta? Ya, seperti yang lain-lain. Mencari hidup yang lebih baik. Apa dengan seizin orang tua? Orang tua saya sudah tidak ada.
Oh, sayang sekali. Apa Yanti sudah kawin? Belum, Belum pernah sama sekali? belum. Belum ada jodoh. Buat apa nunggu jodoh? Itu kan bukan zamannya lagi. Gadis-gadis kota seperti di Jakarta ini sudah pandai memilih kesempatan yang baik. Maaf, Om. Mengapa kita tidak bicara soal lain saja? Om belum tua, Yanti. Masih bergairah omong-omong seperti anak-anak sekarang. Tapi Yanti tidak senang. Kalau ingin hidup baik di Jakarta, harus berpikiran modern. Saya orang udik, Om. Tidak mengerti modern. Makanya sekarang Om ajarkan. Om jangan gang saya. Bibi begitu baik terhadap Yanti. Awas, kau berani sentuh saya lagi, saya berteriak. Mau panggil malaikat? Tidak ada malaikat yang mau menolong. Aku tidak mau kehilangan duitku. Aku juga tidak mau kehilangan kehormatanku. Buat apa itu kau simpan-simpan? Nanti toh orang pakai juga. Tapi tidak untuk kau, berdebah. Saya dapat melihat. Ayah tidak ke airport. Tadi ada tamu. Apakah Yanti juga ada tamu, Ayah? Bagaimana di perjalanan? Ayah belum menjawab saya menanyakan Yanti. Masuklah dulu. Nanti ayah ceritakan. Ceritakan di sini saja. Saya mau ke tempat Yanti dulu. Jangan kau kaget. Yanti telah melarikan diri. Lari? Mengapa dia lari? Ayah sudah berusaha untuk mencegahnya. Tapi tidak berhasil. Ayah mencegahnya? Atau ayah telah mengusir dia? Rupanya ayah telah bermain sandiwara. Irwan! Irwan! Sini kuncinya. Irwan! Tidak ada gunanya kau ke situ. Om.
Yamin, Bang Yamin, mengapa kau di sini? Kami sudah mencarimu kemana-mana. mencari saya. Untuk apa? Untuk apa? Kami semua khawatir akan keselamatanmu. Irwan sudah seperti orang gila. Irwan, Ya, Irwan sudah pulang. Mari kuantar kau ke sana. jangan. Saya tidak mau berjumpa dengan dia. Tidak mau jumpa? Aneh. Kenapa sampai begitu? Tidak apa-apa. Abang jangan bilang telah berjumpa dengan saya. Kok begitu ruwet jadinya? Begini saja. Daripada ditonton orang, lebih baik ke rumahku. Nanti kita bicara di sana. Tapi abang janji dulu. Tidak akan memberitahukan pada Kak Irwan. Ya. Awas ke sandung. Makan kuenya, Yanti. Terima kasih, Kak. Kau temani dia ngobrol. Aku cari Irwan. Bang Yamin, abang tidak akan memberitahukan Kak Irwan, bukan? Enggak diberitahukan. Terima kasih. Abang menghargai perasaan saya. Yanti, pergilah beristirahat sebentar. Kelihatannya kau lelah. Terima kasih, Kak. Hati-hati. Oh. Biarlah, Kak. Saya masih ingat keadaan rumah ini. Kalau mau mandi nanti, kasih tahu Kakak ya. Terima kasih. Yanti ada di rumah. Kau tidak main-main. Masa urusan Yanti main-main? Ayo cepat ke rumah. Wan, nanti kau jangan ngomong apa-apa dulu. Lihat suasana. Yanti kelihatannya masih bingung. Mana Yanti? Ada di kamar. Barangkali sedang tidur.
Bagaimana? Kita bangunkan saja? Coba ketok. Baiklah, nanti akan saya sampaikan pada Anita. Anita telah berjumpa dengan Yanti. Di mana? Mau kemana? Ke stasiun. Nah, itu dia Yanti. Berhenti, berhenti. Silakan. Yanti! Tunggu! Oh, awas! Paman, Ada apa? Paman. Ayah. Paman mengejar Yanti yang sudah naik bus.